Resume buku Rich Dad Poor Dad oleh Robert Kiyosaki. Bagian 1, Dua Ayah, Dua Pikiran. Robert Kiyosaki membandingkan dua figur ayah dalam hidupnya. Poor Dad, ayah kandungnya, dan Rich Dad, ayah teman baiknya, Mike. Poor Dad, terpelajar, bekerja keras, tetapi selalu kesulitan keuangan karena mengandalkan gaji dan tidak memahami pengelolaan uang. Rich Dad, tidak tamatan perguruan tinggi, tapi sangat kaya karena memahami cara uang bekerja untuknya. Pelajaran awal, kesadaran finansial lebih penting daripada pendidikan formal. Bagian 2, orang kaya tidak bekerja demi uang. Banyak orang terjebak dalam rat race, lomba tikus. Kerja keras, dapat uang, habiskan, butuh uang lagi, kerja lebih keras. Orang kaya belajar mengendalikan emosi dan ketakutan akan uang, bukan menjadi budak dari rasa takut tersebut. Solusi, membangun sumber pendapatan pasif dari aset seperti properti, bisnis, atau investasi agar tidak tergantung pada gaji. Bagian 3, pentingnya literasi keuangan. Kunci menjadi kaya adalah memahami neraca dan laporan laba rugi. Perbedaan antara aset, sesuatu yang menghasilkan uang, dan kewajiban, sesuatu yang menghabiskan uang. Banyak orang salah kaprah. Mereka membeli barang mewah sebagai kewajiban dan menyebutnya sebagai aset. Orang kaya memperbesar aset, bukan kewajiban. Bagian 4, jangan bekerja hanya demi uang, tapi kerja untuk belajar. Pendidikan di sekolah tidak cukup. Dunia nyata membutuhkan keterampilan seperti akuntansi investasi, pemasaran, manajemen risiko, hukum. Fokus harus pada apa yang dipelajari, bukan hanya berapa banyak uang yang didapat. Orang sukses adalah yang mau keluar dari zona nyaman dan terus belajar. Bagian 5, keistimewaan korporasi. Orang kaya menggunakan struktur korporasi, PT, untuk melindungi aset dan membayar pajak lebih rendah. Banyak orang biasa membayar pajak dari penghasilan aktif, gaji, sedangkan orang kaya mendapatkan uang dari penghasilan pasif yang dikenai pajak lebih rendah atau bisa dikurangi dengan biaya operasional. Bagian 6, pelebaran jurang kekayaan. Jurang antara kaya dan miskin semakin lebar karena inflasi, ketidakpahaman keuangan, gaya hidup konsumtif. Untuk mengejar ketertinggalan, seseorang perlu meningkatkan literasi keuangan dan membangun aset produktif. Kita harus berpikir seperti investor, bukan hanya pekerja. Bagian 7, menjadi bos. Bagi diri sendiri, kiat untuk memulai usaha sendiri, miliki visi jangka panjang, bangun bisnis yang mandiri, tidak bergantung pada diri sendiri. Kelola keuangan dengan disiplin. Orang kaya fokus membangun bisnis yang scalable, bukan hanya pekerjaan tambahan. Pentingnya memiliki mentalitas pengusaha meskipun belum punya bisnis. Bagian 8, mulailah sekarang. 6 langkah praktis menuju kebebasan finansial. Kontrol emosi terhadap uang. Jadikan kegagalan sebagai peluang belajar. Pilih guru dan lingkungan yang tepat. Bayar diri sendiri terlebih dahulu. Prioritaskan tabungan investasi. Bayar pajak dengan cerdas. Gunakan aturan hukum. Berkumpul dengan orang-orang yang memiliki visi sama. Pesan akhir, mulailah sekarang tanpa menunggu sempurna. Kesempurnaan lahir dari tindakan. Kesimpulan umum, buku ini mengubah pola pikir pembaca tentang uang, pekerjaan, dan kekayaan. Ia menekankan bahwa kecerdasan finansial jauh lebih penting daripada pendapatan besar. Orang kaya tidak bekerja demi uang. Mereka membuat uang bekerja untuk mereka melalui investasi, bisnis, dan manajemen aset yang cerdas.